Bismillahirrahmanirrahim. Khairu awqatika, sebaik-baik time yang kamu punya, waktu yang kamu punya. Jadi time itu bukan jam. Jadi sekarang 5:32, bukan itu. Itu namanya jam dinding, Mbak, jam sholat. Waktu itu adalah satu nafas yang kita tarik, satu nafas yang kita keluarkan. Itu yang disebut waktu. Berarti waktu kita sebenarnya lebih berharga daripada cuma 1 detik, 2 detik itu. Apa kata beliau? Waktu kamu bernafas, yang paling bagus adalah waktun tashhadu fihi wujuda faqatik. Saat-saat jika engkau melihat engkau lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau memerlukan perhatian penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum keluar rumah, berdoa, ya Allah, jagalah saya. Allah itu senang tuh sama orang yang begitu. Dan itu waktu-waktu paling indah. Bapak sholat 100 rakaat, tapi nggak ada rasa memerlukan perhatian Allah, membutuhkan bantuan Allah. Itu lebih baik doa yang tadi, Pak. Itulah alasannya kenapa doa musafir lebih utama daripada doa-doa orang biasa. Karena orang musafir ini dia takut mati. Saya pernah kasih contoh beberapa tahun lalu di sini juga. Awal-awal naik pesawat, dari awal naik sampai turun zikir nggak putus-putus kan? Naik kedua setengah putus, naik ketiga lupa, malah nonton, main handphone. Benar ya? Kenapa? Karena kita sudah terlalu biasa. Jadi manusia begitu. Doa-doa yang dulu kita baca saat kita ketakutan naik pesawat, itu doa pasti sudah dikabulkan Allah 70%. Saya sudah hitung, Pak, doa-doa yang saya baca saat itu Allah udah kasih hampir semua. Tapi pas kita naik pesawat sekarang biasa aja ya. Rasa takut muncul lagi pas turbulen. Jadi kita ini takutnya tidak pernah permanen. Takutnya selalu bi asbab bil awarid, dengan sebab-sebab luar, belum permanen. Kenapa? Nama Allah belum nancap di dalam kolbu. Jadi kita takutnya kepada Allah masih karena faktor-faktor dari luar, belum karena kenal kepada Allah. Orang ini belum disebut arif billah, belum disebut kenal kepada Allah ya. Baru disebut takwa. Dia takut kepada Allah. Jadi waktu kamu terbaik, waktu kita terbaik yang Allah lihat di saat kolbu ini merasa butuh kepada ampunan Allah, bantuan Allah. Wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Dan waktu kedua, waktu saat engkau merasa tercampakkan di tempat yang hina. Itulah sebabnya orang yang maksiat merasa hina, Allah lebih sayang daripada orang yang taat merasa suci. Jadi saya katakan, wahai diri yang pernah bermaksiat, jangan putus asa kepada Allah. Tapi jangan-jangan itulah saat Allah suka melihat kamu. Beberapa orang nggak pernah maksiat secara zahir, matanya lalu jaga, tangannya dijaga, semua dijaga. Kalau ngelihat ada orang berdua-dua, dia bilang, ih najis, setan, tengahnya ada setan. Kan hadis begitu. Kalau berdua, ketiganya setan. Ada yang buka aurat dikit, ahli neraka. Jadi panitia neraka dia, Pak. Kan dia sudah punya daftar ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Maka Islam yang dia kenal, Islam neraka. Ini orang begini ini berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Mungkin dia korban pendidikan neraka. Ya. Dulu waktu kecilnya orang tuanya bilang sholat, kalau nggak sholat neraka. Nah, digituin dulu kali sama orang tuanya. Ini jangan-jangan nih orang tuanya begini-gini nih. Ini antum horor-horor nih wajahnya. Kalau udah ngaji hikam nggak gitu lagi ngajar anak. Ya, ngajar anak bukan dengan ancaman. Ngajar anak dengan pujian dan reward. Kasih dia harapan. Anak soleh bangun. Itu anak kecil lebih senang pada gituin. Anak soleh bangun.
anak papa bangun, ahli sorga bangun, gitu Pak. Cara bangunnya itu lebih cepat bangun. Tapi kalau kita bilang, kamu nggak sholat, neraka lo, gitu ya, itu anaknya bangun langsung pikiran dia. Anak-anak korban begini nanti jadi patian neraka, ya. Dia sendiri nggak tahu nasib dia gimana kan. Banyak nggak orang begitu hari ini? Banyak. Pada kita ini buta, ya. Betapa tidak buta. Setiap surat dalam Al-Quran, cari surat At-Taubah, semua memulai dengan Allah mengenalkan diri dan kata Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Emang nggak baca? Emang nggak dengar? Jangan-jangan kita kal himar yahmilu asfara, ya, seperti himar, ya, binatang himar. Apa terjemahan himar? Keledai, ya, yang dia memikul kitab-kitab, tapi dia nggak tahu apa yang dia pikul. Jangan-jangan begitu. Baca Quran, makanya, ini mohon maaf loh Pak ya, ini ngajinya agak beda. Saya itu nggak ngajak orang khataman Quran banyak-banyak seperti Imam Syafi'i. Kan kalau Imam Syafi'i baca Quran ngerti, maka beliau emang afdolnya baca Quran banyak-banyak. Selama 4 tahun di Mesir, beliau khatam 4.000 kali. Terus tahun 1.000. Coba bagi sebulan berapa kali tuh? Antum hitung sendiri ya. Capean hitungnya. Ini dari kemarin, dari kecil sampai sekarang, kalau kita hitung itu khataman, kita nggak nyampe Pak. Kita didoktrin kurang sempurna. Doktrinnya sudah oke, tapi kurang sempurna. Habis baca Quran, belajar Quran, khataman, berhenti ngaji Quran. Seharusnya langsung masuk ke ngaji makna Quran. Dulu waktu saya masih MTSN, SMP, selesai khataman, saya belajar ke kampung di seberang. Jadi kita ada 20 menit ke sana. Saya ketemu seorang buya, seorang ulama, dia ngajarin terjemahan Quran. Setiap Rabu, malam Kamis kita belajar nerjemah. Karena keberkahan itulah saya bisa baca kitab sekarang, ya. Padahal nggak nyantri seperti teman-teman pesantren, ya. Saya nggak nyantrinya di surau aja, pindah surau gitu-gitu aja udah. Nggak pernah nyantri seperti teman-teman, kecuali setelah kuliah. Pas kuliah baru saya masuk pesantren, ya. Tapi teman-teman di pesantren karena korban pendidikan kurikulum neraka, ya, kurikulum ikop, dikit-dikit ikop, akhirnya udah nyantri 6-7 tahun gak bisa baca kitab karena sekolahnya tegang. Sekolah itu harus tenang, anak-anak terus cinta. Jadi ketika beberapa tahun setelah saya bisa baca kitab, teman-teman yang belajar kitab gak bisa baca kitab Pak dari pesantren. Nanya, enti kok bisa baca kitab, tipsnya apa? Jawaban saya cuma satu, cinta. Kamu sudah cinta belum dengan kitab yang kamu pelajari? Sudah cinta belum dengan guru yang ngajarin kamu? Jadi saya nggak pernah ngapalin Pak selama berapa tuh ya, 6 tahun itu bahasa Arab nggak ngapalin. Anak kelas 3 ya, kelas mau mereka ujian, itu mereka datang mau murojaah kitab dengan saya. Padahal kita baru kelas 1 dan kelas 2. Apa rahasianya? Cuma cinta. Saya cukup ingat kitabnya, ingat guru yang saya sukai itu, bukan cinta fisik, cinta ilmunya. Itu langsung ingat semua terjemahannya, maknanya, lembaran-lembarannya. Maka kalau ingin mengajari anak supaya pinter, jangan diajari dengan ancaman. Ajari dia mencintai ilmu yang dia pelajari. Baik. Jadi kapan saat-saat yang paling Allah suka? Bukan saat kita puasa 1000 kali, puasa 1000 hari, sholat 1000 rakaat, enggak. Allah sangat suka kepada hamba 2 saat. Pertama, saat dia menyaksikan si hamba itu butuh kepada Allah. Berarti Allah ini sangat suka jika hamba itu bermanja-manja kepadanya. Apakah sudah bermanja-manja kepada Allah malam tadi? Belum ya? Kita merasa kita pinter ya, hebat, saya bisa lo tahajud,
Orang begini Allah nggak suka lihat, Pak. Tapi ketika dia bangun, alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan aku. Ketika sujud dia mengatakan, ya Allah, malam ini banyak orang yang tidak bisa sujud. Sekarang Engkau takdirkan, Engkau gerakkan kepalaku untuk sujud. Dibaca ayat, dia katakan, ya Allah, lidah ini banyak dosa, tapi Allah izinkan membaca namamu. Nama Allah berat nggak? Saya udah pernah nyebut ini, Pak. Nama Allah berat nggak? Kurang berat apa? Nama ini jika ada di bumi, satu orang jadi bumi nggak jadi kiamat. Maka orang yang paling sakti di dunia bukan orang yang kebal, bukan orang yang pindah tempat sesaat. Orang paling sakti di dunia, orang yang di kolbunya ada nama Allah. Allah itu. Semakin banyak nama Allah di kolbu, semakin orang ini sakti di sisi Allah, bukan di sisi makhluk Allah. Jadi antum itu nggak sakti kalau nggak bisa nahan kiamat. Kalau cuma bisa nahan-nahan debus doang mah biasa itu. Ya.